min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berupa nikmat dan karunia-Nya yang tak ternilai harganya. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita memulai, marilah sama-sama kita membaca doa Al-Fatihah dan doa pembuka untuk belajar. Doa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik, sebelumnya mari untuk mempersingkat waktu kita mulai saja ya. Sama-sama. Udah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zikrina Auliusna. Saya seorang mahasiswa semester 6 dari jurusan Teknologi Pendidikan di Universitas Ibnu Khaldun Bogor yang saat ini sedang menyusun seminar proposal dan doain ya, semoga lancar. Amin. Di sini saya akan mengajar bahasa Arab materi yang terdasar, yaitu sebuah kata tunjuk yang ada di sekitar dan untuk menunjuk benda yang ada di sekitar. Sebelumnya ada yang tahu apa itu kata tunjuk? Yang menunjuk. Oke, temanya kata tunjuk. Kata tunjuk. Adakah sebelumnya yang pernah belajar kata tunjuk dalam bahasa Arab? Ada. Sudah pernah semuanya? Ya. Apa kata tunjuk dalam bahasa Arab? Azan. Bahasa Arabnya. Bahasa Arab kata tunjuk apa? Oh, Bukan hazah Jawa. oh bukan. Oh iya, bahasa Arab kata tunjuk. Maksudnya. Apa? Ini udah terdasar banget loh. Udah paling dasar. Ini dah. Berapa tadi? Isim isyarah. Isyarah. Isim isyarah. Ini ini ya tulisannya. Ya. Kalau bahasa Indonesia itu isyarat kan? Dari alibahasakan isyarat. Isyarat ini punya arti sendiri nggak dalam bahasa Indonesia? Padahal Menyampaikan isyarat- sesuatu. Ya, misalnya isyarat itu kan kalau bahasa Arab jelas itu tunjuk. Kalau dalam bahasa Indonesia apa itu isyarat? Menurut teman-teman, secara bahasa yang menurut teman-teman itu apa? Yang menyampaikan sesuatu. Bisa. Lebih tepatnya, enggak. Tepatnya. Enggak. Ini udah mulai dari isim isyarah. Sekarang kita masuk ke hadis-hadisnya. Oh. Itu tadi disebutkan. Bagus banget. Ya, tadi sudah dijelaskan. Isim isyarah adalah kata tunjuk dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menunjukkan satu benda, orang atau tempat berdasarkan jarak. Jadi jarak dekat dan jarak jauh itu berbeda menunjuknya dan jumlahnya. Dalam jarak dekat ini akan menggunakan hada untuk mudzakkar atau laki-laki, hadihi untuk muannas atau perempuan. Sedangkan untuk menunjuk yang jauh itu dalika untuk mudzakkar, tilka untuk muannas. Ini tidak berlaku untuk kata benda jamak. Ini hanya untuk tunggal. Jadi yang pertama sudah tadi dijelaskan ya. Contoh penggunaan seperti hada kitabun, ini adalah sebuah buku. Hada waladun, ini adalah seorang anak laki-laki. Selanjutnya hadhihi. Hadhihi itu juga digunakan untuk menunjukkan suatu benda yang dekat atau muannas. Jadi contohnya seperti hadihi bintun, ini adalah seorang anak perempuan. Hadihi sayyaratun, ini sebuah mobil. Meskipun umumnya digunakan pada kata benda yang berjenis muannas,
Hazihi itu juga digunakan untuk kata benda jamak yang tak beraturan. Misalnya kata benda yang tak berakal ya, hazihi kutubun, ini adalah sebuah buku-buku, ini adalah buku-buku. Misalnya yang udah nggak beraturan lagi. Ada yang mau tanya kenapa kayak gitu? Padahal kitabun itu kan jelas muzakkar, bukan anas. Ada yang mau tanya kenapa alasannya? Karena hazihi. Ya kenapa harus hazihi yang ditunjuk? Kadang juga nggak menentu ya jamaknya. Kenapa? Ada yang mau tanya kenapa? Mungkin teman-teman udah belajar jamak juga. Ya bukan. Sebenarnya bukan. Ya alasan sebenarnya bukan spesifik. Ya kenapa? Coba tanya kenapa? Coba tanya. Ada yang mau? Mungkin teman-teman lebih banyak ya. Kenapa gitu? Jadi kenapa buku-buku? Sekarang saya tanya, yang berbentuk buku itu apa aja? Selain buku kitab, buku tulis itu apa yang berbentuk buku? Ya buku catatan apa bahasa Arabnya? Ya ada tahu. Selain itu, yang berbentuk buku aja, yang terdiri dari banyak lembaran kertas. Quran, apalagi? Kamus, ya bisa. Ada lagi? Iya majalah. Majalah itu kan juga benda muannas ya. Jadi maksudnya dalam ini ada buku itu kayak dalam semua buku itu bentuk buku. Entah itu majalatun, kitabun, korosatun, daftarun itu kan pada berbeda kan jenisnya. Nah itu di dalam satu juga. Makanya kenapa kutubun memakai hazihi. Sudah jelas sampai sini? Oh iya. Iya. Sedikit mau nambahin juga. Hazihi itu bukan hanya jamak tak beraturan, bukan hanya untuk muannas loh. Ada tahu untuk apa lagi? Tidak beraturan. Ya bukan sekedar benda jamak yang tak beraturan, yang tak berakal, bukan. Untuk apa? Untuk dua orang. Untuk berpasangan. Ya. Maksudnya ada ya yang berpasangan. Contoh apa aja? Dalam kaki. Nah, itu kaki apa bahasa Arabnya? Rijulun. Jadi untuk menunjuk kaki kayak gimana? Rijulun. Nah, jelas ya sampai sini? Iya. Jelas aja saya jelasin tadi tubuhnya. Iya. Sekarang kita masuk ke tak masalah. Ini nggak usah dijelaskan karena ini benar-benar cuma buat pemula. Zalika ini menunjukkan kata tunjuk yang jauh untuk muzakkar. Penggunaannya sama kayak haza untuk muzakkar, untuk yang jauh. Tilka juga digunakan untuk yang jauh, untuk muannas. Jadi kalau tilka itu sama kayak hazihi, peraturannya juga sama, menunjuk yang berpasangan, jamak juga yang tak beraturan, sama. Nah, kita masuk ke kata benda atau isim. Secara bahasa mufrad, yaitu kata benda tunggal, berasal dari kata-kata afroda, yufridu yang berarti ifroda, yang berarti tunggal, satu atau sendiri. Secara istilah, mufrad adalah kata yang menunjukkan bentuk tunggal baik dalam isim, fi'il maupun dhamir. Mufrad itu dibagi menjadi 3 berdasarkan jenis kata isimnya, entah itu isim, entah itu fi'il atau dhamir. Lalu bilangannya entah itu mufrad, saniyah atau musanna atau jamak. Itu jamak. 3 jenisnya muzakkar atau muannas. Nah, ini yang ada sekitar kita pasti udah tahu ya semua. Mulai dari qalamur rasos itu pensil, qalamun itu pulpen atau pena, kitabun itu buku paket, babun itu pintu, misbahun itu lampu, kursiyun kursi, maktabun meja, lerposun itu kertas. Sampai sini mungkin sudah pada hafal ya? Insyaallah. Ada yang belum? Ada yang belum hafal? Masih ada? Atau yang sebelumnya belum mempelajari? Ada. Yang belum hafal mungkin bisa catat.
Nah ya. Alhamdulillah sudah semua Pak. Ya. Sudah hafal semua. Ya. Sudah hafal semua. Ya. mungkin. Kata benda muannas. Kita masuk ke sini. Kata benda muannas itu punya ciri khas yang menunjukkan ini adalah muannas, yaitu tamar jumlahnya. Di sini kan kalau kalian teman-teman perhatikan di sini sama sekali tidak ada tambah buka kan? Ya. Pelajaran huruf yang dinamakan dengan kalimat huruf yang tambah buka dan tambah buka hanya ada di akhir. Mulai dari yang ada di kita tuh seperti kurang satu tulis, mungkin ada juga dari tahun ya. Tapi saya lebih sering pakai kurang satu. Mikrofon itu rautan, nimhatun itu penghapus, majalatun itu majalah, khoripotun itu peta, mistoratun itu penggaris, nafidatun itu jendela. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum dipahami? Sudah semua. Sudah paham kan terkait penggunaan hazil itu lebih kompleks daripada hazil. Kita masuk ke topik selanjutnya, itu contoh kalimat berupa kalimat tanya. Jadi untuk menanyakan apa yang ditunjuk itu menggunakan kata tanya ma atau apa. Seperti contohnya haza, apa ini? Jawabannya haza kitabun. Terus kalau ingin menanyakan ini benar atau tidak menggunakan kata tanya hal. Contoh seperti hal tilka majalatun. Jawabannya jika iya, maka kamu jawab na'am tilka majalatun. Dan kalau bukan, itu lah tilka kurrasatun. Nah, dalam kalimat tanya ini harus sesuai juga bentuk muzakkar dan muannasnya. Kalau misalnya mungkin ada yang bertanya, kalau misalnya ini nggak tahu bentuk muzakkar atau muannas, pakai aja haza atau enggak zalika, karena itu lebih spesifik menunjukkannya. Sampai sini ada yang ditanyakan terkait haza hazi? Tidak ya? Jadi ini kita masuk sepenuhnya sesi tanya jawab seputar isim isyarah dan isim mufrad. Nah, makanya tadi saya ini, jadi di sini saya nggak akan cuma sekedar ceramah menggunakan metode ceramah atau modul seperti ini. Saya juga bakal pakai metode kooperatif. Ada yang tahu kooperatif apa? Berkelompok. Ini pas 10 orang. Ya, 5-5. Untuk bagian sini beda 3. Siapa orang gratis? Ada saya di pos. Kajian di sini. Jadi makanya sebelumnya ada pertanyaan kan sebelum kita masuk sesi kooperatif. Alhamdulillah jelas ya. Kita jelas disesuai matanya. Disiapkan ya benar-benar. Karena teman-teman sudah pasti memahami. Dari sini saya akan memulai sesi selanjutnya. Ini cepet-cepetan aja. Jadi disiapkan ya.
saya tanya pertanyaan seputar haji, tapi teman-teman harus menjawabkan sesuai bahasa tutur. Oke, pertanyaan pertama. Kasih buka jadi. Garis jadi deh. Oh my gosh. Mazalika. Artinya? Mazalika, saya tanya Oh, Kalau budak kan itu yang bisa dipegang yang seperti ini nih ya. nggak tahu dia ya. Up your hand first. Sebentar. Ya, Laisa kan tadi. Kayak tadi udah benar. Iya. Ini tim A, ini tim B. Tim A 1 poin ya. Nggak apa-apa. Kamu udah makan biar semangat. Tim A 1 poin. Oke. Lalu hazihi. 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 Kok licin ada? Dari Pak. Dari Pak. Mesti dari Kak kita. Yang itu tim B 1 poin. Jangan tentukan mana besar Tim satu. bisa mim sahatun. Oh, Bisa mim hatun. dari sana mim mati. Harusnya yang di situ. Yang terserah ini mau mim satu mau mim hatun, yang jelas menunjuknya menggunakan haza atau tilka tadi. Oh iya, yang nolak. Jadi dulu lihat juga. Sekarang pertanyaan saya ini udah seri 1 poin. Oke. Santai aja ini. Nah. Ini permainan biasa. Pasti ada masalah. Iya. Lalu pertanyaan selanjutnya. Jelaskan menurut teman-teman pengertian dari isim isyarat. Menurut bahasa ya? Isim isyarat adalah kata tunjuk. Isyarat itu yang dari bahasanya isyarat. Isyarat itu apa? Isyarat itu tanda. Lalu Isyarat itu ya kata tunjuk yang jauh atau yang dekat. Kalau yang jauh itu dalam bahasa Arabnya zalika atau tilka. Kalau dekat itu hadza hazihi. something banget. Bahasa terus deh, males. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mazalika. Zalika. Dari itu tahun. Nah, iya benar. Tadi masih kamu. Oke. Betul. I don't know, anu apa nih? Mau masuk ikut materi kan? Udah ini udah seri lagi. 2 poin. Seri. Iya. Selanjutnya. Nah, Hadza kita belum. Tadi rumah masih anu kita pun Laisa Kimbosun. Salah tahu. pokoknya aja udah ada yang poinnya. Iya, aku juga. Lalu pertanyaan selanjutnya. Makanya angkat tangan dulu ya, jangan asal jadi video. Suaranya kurang. Dan kali itu dikata. Nah, pertanyaan selanjutnya. Jelaskan penggunaan haji atau tilka secara bahasa kalian. Jadi kalau hazihi itu untuk menunjukkan yang muannas dengan jarak dekat. Terus bisa juga untuk jamak yang tidak beraturan seperti kitabun.
Bisa juga untuk ya itu sudah muannas. Terus tilka juga sama buat muannas tapi untuk benda yang jauh yang tidak tersentuh. Ada lagi kan tadi selain Yang yang ini tidak adalah Oh, yang berpasangan seperti tangan, kaki. contoh kalimatnya gimana? Hadihi yadun. Kalau misalnya coba yang sama dulu deh, yang Hadihi kidrun. rambut. Ada banyak itu kan. Iya benar. ini. Ya. Atau yang Bukan rambut itu bukan Mana? apa nih? Oh, yang pakaian coba yang pakaian. Hadihi na'lun. Nah, ini udah pertanyaan tuh berapa nih? 5. Tapi kan dua-duanya dapat poin ya. Sekarang ini 4, ini Iya. ini dua-duanya udah. Sekarang pertanyaan ini sampai waktu habis nih. Ya, jadi mau lihat semangatnya teman-teman, antusiasnya. semangat. Lalu sekarang pertanyaan selanjutnya ya. Al-Hadhi kalau satu. Nah, ini berarti 6 ya? Iya. 6 atau 5? Dari 4 ke 5. Nasi itu, Ma, nasi itu. Al-Hadza kursiun. Nah, Dari kursiun. Diusahakan yang saya tunjuk aja yang bicara ya. Biar Iya. pusing dengerin ya. Iya, siapa? Yang bagus ini ke Kak. Masa nanti mengacau lagi siapa yang dapat poin ya? Iya. si balance aja. Ini udah 5, 4, 5. Iya. 5. Kanur, kelompoknya Kanura 5. Sekarang Ya. al-hadhihi saburatun. Nah, itu kasapuratun. Ibadana anu. Astagfirullahaladzim. Bahasa. Pertanyaan terakhir. Menentu. Menentu. Jadi, 2 kali ini kita lah kasihnya sekalinya. Ini terakhir ini Oh iya, oh kata kerja. penentuannya tadi udah ditanya mahaza mahazihi, hal-haza hal-hazihi, udah dijelasin juga ada itu isyarat, apa itu penggunaan hazihi dan tilka itu seperti apa itu kan udah. Sekarang yang lain ya, tapi masih dalam konteks isim isyarat dan isim mufrad. Coba teman-teman sebutkan minimal 5 bentuk muannas ya. Kali ini karena saya cuma bilang karena saya bilang yang mufradat. Saya bilang ini minimal 5, ini kan mumpung ada 5 orang, ini harus bersuara semua. Kalau sampai
26. 26. 4 menit lagi. Lama. Sendiri lama. Oke, sudah 30. Sejauh 5 menit lagi ya. Oke. Untuk penutup ya ini. Tadi seperti yang saya bilang, saya memberikan selamat kepada yang menang. Alhamdulillah. Yang kalau tidak perlu berkecil hati dan alangkah baiknya juga berbagi ya antar sesama teman. Tadi mau sakit hati kak. Lah tak punya tanda. Ayo sekali. Untuk mempersingkat waktu, sebelumnya ada lagi, sekali lagi saya tanyakan, ada yang ingin dipertanyakan terkait kepada bicara ataupun yang belum teman kami. Kak, ya kan kalau yang dekat kan itu yang pakai jam tidak beraturan saling berpasangan kan untuk masa dekatnya haji. Kalau tilka tidak. Iya tilka. Misalnya bisa juga dipakai. Ada lagi? Ini untuk mempersingkat waktu. 4 menit lagi. Boleh kasih. Sebelumnya teman-teman semua pasti sudah mempelajari ya. Ini saya cuma menerapkan kembali karena berhubung saya juga mengajar bahasa untuk pemula, jadi saya jelaskan secara detail juga. Bagi yang benar-benar pemula ini bukan sekedar pernah benar-benar pemula yang belum tahu apa itu haji. Jadi selain itu saya juga mengajar di tempat lain, tapi tempatnya sudah selesai kontrak. Jadi saya nggak bisa mengajar lagi di situ. Oke, karena mungkin sudah tidak ada lagi yang didiskusikan atau ditanyakan, materi juga sudah teman-teman pahami, sudah, dan alhamdulillah teman-teman antusias tadi dalam bermain. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena teman-teman sekalian sudah mau membantu saya untuk menyelesaikan tugas akhir semester karena dulu bukan besok. Maaf juga jika sangat mendadak ya, sangat mendadak di bawah program. Baik teman-teman, mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan saya karena sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah, kesalahan dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi wa inayah. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ya, syukur kita. Teman-teman boleh foto bersama juga. Iya, boleh banget, Kak. Buat dokumentasi juga. Aduh. Ini foto sama. Anji dah. Sini mana Anji? Udah selesai guys. Ya.